warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, pintar, soleh dan solehah. Kita lanjut pembahasan pasal kelima, yaitu syarat-syarat bersuci dengan menggunakan batu. Qala rahimallahu musannif fi kitabihi faslun, adapun ini ialah pasal surutu ijail hajari, adapun syarat-syarat bersuci menggunakan batu. Samaniyatun, ialah ada 8. Jadi syarat bersuci menggunakan batu ada 8. Mana yang 8? Ayakuna, yang pertama yaitu ada batu, bisa lasati ajarin, 3 batu. Jadi harus ganjil 3 batu. Kalau 3 tidak bersih, belum bersih, maka tambah jadi 5. Bisa 1 batu pun. Yang penting catatan jurunya ada 3, seperti batu yang segitiga. Nah itu. Jadi yang pertama batunya harus 3. Yang kedua wa ayyun kia, dan membersihkan itu batu al mahala, terhadap tempat. Jadi batunya harus yang bisa membersihkan tempat. Umpama kita habis BAB atau kencing, harus bersih. Wala yajifa wa alla yajifa wa alla yajifa, dan jangan keburu kering apa an-najisu, najisnya. Jadi syarat yang ketiga, jangan keburu kering najisnya. Ketika najisnya sudah kering, maka tidak bisa bersuci menggunakan batu, tapi harus dengan air. Wala yantakila, dan syarat yang keempat adalah tidak berpindah najisnya. Jadi syarat yang keempat, najisnya jangan pindah. Ketika sudah pindah dari tempat, umpama dari anusnya atau dari zakarnya, lubang zakar, maka tidak bisa bersuci menggunakan batu, tapi harus dengan air. Wala yatro'a, ini syarat yang kelima, tidak mendatangi alai, atas najis, akharu, benda lain. Jadi syarat yang kelima bersuci menggunakan batu adalah jangan ada perkara yang datang kepada najis itu. Apakah benda suci, apakah perkara yang datang itu najis. Jadi jangan, syarat yang kelima, jangan najis tersebut didatangi oleh perkara lain. Contoh, kita udah BAB, kedatangan air, maka gak bisa menggunakan batu. Atau datang lagi najis yang lain, gak bisa menggunakan batu, tapi dengan air. Jadi syarat yang kelima, tidak boleh kedatangan perkara yang lain terhadap najis itu. Terus wala yujawija, syarat yang keenam, tidak melewati itu najis sofatahu, terhadap lubang anus orang yang sedang bersuci menggunakan batu, hasyafatahu, dan hasapanya orang yang sedang bersuci. Jadi umpama kita udah BAB atau kencing, nah air kencingnya tidak boleh melewati hasafah. Apa itu hasafah? Lubang dakar. Nah itu jangan sampai melewati. Atau lubang anus, umpama sampai berceceran ke pantat, ke sana kemari, maka tidak bisa menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. Wala yusibahu ma'un, wala yusibahu, dan tidak mengenai terhadap najis ma'un, air. Nah ini syarat yang nomor 7, najisnya jangan terkena air. Kalau najis terkena air, maka tidak bisa menggunakan batu, tapi harus dengan air. Atau batunya kena air lalu dipakai sama kita, maka tidak bisa. Batu yang ada airan tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Jadi inti nomor 7 itu, jangan ada najisnya itu terkena air atau batunya yang kena air. Yang ke-8, wa antakuna, dan hendaknya ada al-ahjaru, batunya, beberapa batunya itu toyrotan. Nah, batunya, syarat yang ke-8, batunya harus suci. Jadi bisa ditarik kesimpulan, syarat bersuci menggunakan batu ada 8. Yang pertama 3 batu,
Yang kedua, batunya membersihkan pada tempat yang ada najis. Yang ketiga, jangan keburu kering najisnya. Yang keempat, jangan pindah najisnya. Yang kelima, jangan ada yang datang perkara lain kepada najis, mau perkara suci yang datangnya ataupun najis kembali. Yang keenam, jangan melewati hasapah atau lubang anusnya. Yang ketujuh, jangan kena kepada najis air. Jadi air jangan kena pada najis tersebut. Jadi syarat yang ke-8, najisnya jangan terkena air gitu. Yang nomor 8, batunya harus suci. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.